Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah SAW. Terutama ini saya nasihatkan hati yang sedang sedih, gelisah, galau karena ekonomi, anak, istri, banyak permasalahan dunia. Sering-sering berziarah kubur. Nih saya akan lembut hatinya. Sering-sering berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Sesungguhnya itu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Dan orang kalau sudah mengingat kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, akan lembut hatinya. Karena tidak ada yang dibawa kecuali amal saleh. Tidak ada yang dibawa kecuali amal saleh. Ya, tidak akan seorang mendendam. Saya pernah punya kasus dari pertanyaan jamaah, 5 tahun terputus hubungan antara kakak adik, paman sepupu, paman keponakan, dan seterusnya. 5 tahun gara-gara harta waris, padahal itu tidak dibawa mati. Subhanallah. Maka berziarah kubur itu sunnah Rasulullah SAW, dan untuk melembutkan hati. Dan jangan takut untuk berziarah kubur, karena yang dilarang dari berziarah kubur adalah meminta kepada orang yang dikubur. Adapun ziarah kuburnya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun tata cara berziarah kubur, kita datangi pekuburan. Ingat ya, kita datangi pekuburan, bukan satu kubur tertentu. Kemudian mengucapkan sebagaimana di atas ini, Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Cukup seperti itu. Kalau seandainya kita ingin mengunjungi salah satu dari kerabat kita, orang tua kita misalkan, atau siapa saja yang kita ingin kunjungi, maka tidak mengapa untuk mendoakan yang lebih khusus lagi. Tapi secara umum berziarah kubur seperti itu. Adapun kuburan yang ada di sini adalah 70 sahabat Rasulullah SAW yang meninggal pada peperangan Uhud radhiyallahu anhu. Dan yang menarik di sini adalah Rasulullah SAW, beliau memerintahkan, karena kan 70 orang itu dikubur dalam lubang yang besar. Kemudian beliau memerintahkan untuk yang pertama kali dikubur dalam tumpukan-tumpukan itu adalah aktsaruhum aqra'uhum lil Quran, yang paling banyak hafalannya Al-Quran. Maka ini saya nasihatkan terus pada santri-santri saya, jangan malas untuk menghafal Al-Quran, karena orang yang menghafal Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Ya, dan kita harus ingat betul Bapak Ibu, ya, saya ingatkan di rumah, terutama ibu-ibu, berprestasilah di rumah dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mendengarkannya, mempelajarinya, mengajarkannya. Ya, berprestasilah dengan Al-Quran di rumah masing-masing. Karena orang yang dekat interaksinya dengan Al-Quran tidak akan pernah lewat dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat diberkahi hidupnya. Kita harus percaya ada sistem keberkahan dalam hidup. Ya, tidak bisa kita hanya melihat secara saya punya modal saya nanti akan begini, saya punya peraturan di rumah tangga, istri saya akan nurut seperti ini, anak saya akan enggak. Maka perhatikan baik-baik hubungan kita dengan Al-Quran. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu mubarak. Kami turunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah. Berkahnya mencakup seluruh kehidupan kita, diri kita, istri kita, anak-anak kita, usaha kita, bahkan kadang-kadang kedewasaan dari anak kita, dan yang lain-lainnya kita akan dapat. Harus percaya ada keberkahan dalam Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan. Kita kembali ke bis. Alhamdulillah selesai ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.